Presiden menunjuk beberapa orang dalam membantu dalam penugasan dan tugasnya sehari-hari, yaitu satu Pak Pratikno, dua Pak Pramono Anung, Ibu Retno Marsudi, Bapak Muldoko, Pak Ari Dipayana, Pak Sukardi Rinakit, dan Pak Alex Lai. Jadi diberi tugas oleh Presiden khusus untuk membantu selama belum ada kabinet terbentuk. Jadi menurut saya tugas. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, Pak Pratikno dalam kapasitas ada di Indonesia, karena sudah diberi tugas khusus oleh Bapak Presiden. Sebagai apa ya Pak? Hanya diberi tugas, tidak ada kriteria khusus, teman diberi tugas langsung oleh Presiden untuk membantu Presiden selama penyusunan kabinet ini. Sebagai staf khusus. Tidak ada. Ya, Terus gimana kita mau sebut Pak? Kenapa? Mau sebut apa Pak Fajrul? Kalau Pak Fajrul lain lagi. Nah sekarang Pak Fajrul ini saya perkenalkan sampai betul. Ada surat tugas. Jadi surat tugas. Ada surat tugas dari Presiden. Tidak hanya membantu Presiden. Jadi diberikan. Jadi Presiden berhak memberikan tugas kepada mereka bertujuh itu, termasuk Bu Retno yang saat ini sedang bertugas mendampingi Bapak Wapres ke Jepang. Jadi pertama Pak Pratikno, kemudian Bapak Pramono Anung, Bapak Muldoko, Ibu Retno Marsudi, Bapak Sukardi Rinakit, Bapak Ari Dipayana, dan Pak Alexander Lai. Tidak ada sebutan khusus, cuma mendapat surat tugas. Dan hari ini saya perkenalkan Bapak Fajrul Rahman sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi dan juga merangkap sebagai juru bicara Presiden dengan Kepres pertanggal 21 Oktober 2016. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya 21 Oktober 2019 akhirnya saya tahu juga penugasan khusus yang diberikan oleh Presiden kemarin dengan berdasarkan surat keputusan Presiden yang ditangani langsung oleh Pak Jokowi, yaitu sebagai staf khusus Presiden di bidang komunikasi dengan pembidangan sebagai juru bicara Presiden. Jadi artinya apa yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa teman-teman semualah yang menjadi mitra kerja saya ternyata terbukti dengan surat yang sudah ditandatangani oleh Presiden tersebut. Ya Pak, per 21 Oktober, berarti per kemarin. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah dibuatkan. Jadi pertemuan saya dengan Pak Jokowi adalah penugasan khusus. 2015 sebenarnya saya sudah ada penugasan khusus kan, sebagai komisaris utama di Adikarya. Ya, untuk menjalankan program infrastruktur yang dijalankan melalui kontraktor karya yaitu BUMN. Jadi ini sebenarnya penugasan khusus kedua dari Presiden kepada saya, yaitu menjadi juru bicara Presiden. Pak Fajrul, posisi di Adikarya gimana Pak? Tidak ada, tetap bisa dijalankan ternyata secara hukum. Jadi tidak ada masalah. Kalau jadi menteri, baru saya harus meninggalkan. Pak Fajrul, Ya, Pak, ya, Pak, ada info ini nggak Pak, pengunduran diri Pak Tito Karnavian mungkin dari Presiden? Belum ada sama sekali informasi tersebut. Yang saya harus sampaikan tadi, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak B, yaitu bahwa ada sejumlah pertanyaan soal siapa saja yang membantu Presiden dalam masa misalnya memanggil para calon-calon menteri. Itu sebenarnya sudah dinyatakan bahwa itu mendapatkan surat tugas dari Presiden. Tadi sudah dinyatakan. Itu saja ya. Pak, kewenangan orang-orang yang diberi tugas itu apa aja Pak? Kewenangannya sebatas apa aja gitu? Sampai 2 hari terakhir ini menghubungi sebenarnya. Termasuk salah satunya menghubungi saya. Menghubungi untuk menyatakan bisakah, sederhana sekali kok. Misalnya saya kemarin itu pukul 10 di kantor, kemudian ada 2 kali telepon, kemudian saya mengangkat dari Pak Pratikno. Beliau mengatakan, bisakah datang ke istana bertemu dengan Pak Presiden? Hampir seperti itu semua yang disampaikan. Kalau Pak Mahfud MD katanya beliau mendapatkan WA
pada malam hari, gitu. Kemudian menelpon kembali, terus kemudian datang ke sini, lalu kemudian berbicara dengan presiden. Pak, Intinya cuma seperti itu aja. Ya. Mereka-mereka yang dimaksud presiden. Ya. Kalau dalam kasus saya, kemudian dalam kasus Pak Mahfud yang disampaikan beliau, yaitu melalui telepon. Melalui telepon saja diminta untuk datang, untuk berdiskusi dengan presiden dalam waktu yang ada yang berbeda kan, seperti itu ada 15 sampai 20 menit, dan umumnya dengan kekhususan terkait dengan kemampuan atau keahlian daripada orang yang sedang bertugas. Bang Fajrul, kemarin kan Bu Tepi dari Golkar datang ke istana, terus keluar pintu samping katanya tidak diundang, dan akhirnya dia membantah ternyata memang diundang Pak Mensesnek untuk datang ke istana. Itu sebenarnya kejadian gimana, bisa dijelaskan? Ya, diakui memang kan diundang kan, disampaikan melalui WhatsApp group, WhatsApp sebenarnya langsung. Tetapi kemudian ada sejumlah pertimbangan terkait dengan prinsip kehati-hatian. Tidak menunjukkan soal hukum sebenarnya, tetapi lebih pada prinsip kehati-hatian saja. Soal apa kehati-hatiannya, Pak? Prinsip kehati-hatian terutama soal terkait dengan pemanggilan beliau KPK. Iya. Jadi Pak Presiden tetap menginginkan supaya siapapun calon menteri yang terlibat di dalam kabinet yang kedua ini semuanya mudah-mudahan dan insya Allah itu bersih dari masalah-masalah sehingga tidak mengganggu pekerjaan kabinet ini berikutnya. Apa tidak dicek dulu Pak sebelum mengundang beliau ke sini? Memang tampaknya ada komunikasi yang sebelumnya sudah dilakukan, tetapi itu tidak hanya terkait dengan Pak Pratikno, tetapi juga dengan pihak partai. Ini kan tadi ada nama beliau bukan oleh partai. Tidak terlalu pasti bahwa ada koordinasi memang dengan pihak partai, itu saja. Ada koordinasi dengan pihak partai, terus kemudian ada upaya untuk ada kemudian informasi yang datang, lalu kemudian dalam upaya membentuk pemerintahan atau kabinet yang penuh kehati-hatian seperti ini, lalu kemudian itu Pak Fajrul kan hari ini juga ada salah satu calon menteri yang pernah dipanggil KPK. Apakah itu juga jadi pertimbangan? Patokannya sebenarnya itu kakak Caimin yang pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus suap Bupati Nganjuk. Ya mungkin itu nanti akan dijelaskan kemudian setelah ada pertemuan dengan presiden. Saya pikir begitu. Sebenarnya patokannya apa Pak? Orang bisa dikatakan dia tidak memenuhi prinsip kehati-hatian atau memenuhi itu, patokannya apakah pernah diperiksa, apakah sampai ke pengadilan atau sampai status tersangka atau seperti apa? Secara khusus sebenarnya itu pertimbangan itu ada pertimbangan yang diberikan oleh tim yang dibentuk oleh presiden. Ada 7 orang itu Pak ya tadi ya? Bisa memberikan masukan. Ya, bisa memberikan masukan. Bisa memberikan masukan, ya 7 orang itu bisa memberikan masukan, memberikan pertimbangan, ya termasuk verifikasi. Ya. Tetapi pada intinya mereka selalu berdiri di atas prinsip kehati-hatian agar kabinetnya tidak memiliki beban ke depannya. Seperti itu ya. Sebelumnya kan ada pernyataan bahwa ini hak prerogatif dari presiden, tetapi masukan-masukan dari luar itu tetap dipertimbangkan. Oke, itu saja mungkin. Nomor HP saya